Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai halayak politik. Di bagian pertama kita telah membahas mengenai tipe atau tingkatan-tingkatan halayak politik, yaitu individu, kelompok, organisasi, publik, dan massa. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa jenis halayak yang perlu dipahami oleh seorang komunikator politik. Saudara sekalian, jenis halayak lainnya yang perlu dipahami adalah halayak yang menerima pesan-pesan politik dapat dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan keaktifan mereka. Yang pertama, halayak yang betul-betul aktif mencari halayak yang menyeleksi dan menerima informasi secara kritis. Ini adalah halayak yang cerdas, halayak yang aktif di dalam menerima pesan-pesan politik. Biasanya halayak yang aktif ini memang memiliki satu kepedulian, memiliki satu perhatian terhadap pesan-pesan politik, terhadap satu isu, dan mereka akan secara sadar, secara aktif untuk mendapatkan pesan-pesan, mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi halayak aktif ini adalah orang-orang yang betul-betul menggunakan segala kesempatan, media, dan informasi untuk mendapatkan pesan-pesan politik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tentu saja seorang komunikator ketika menghadapi halayak aktif ini, maka perlu lebih cerdas, memberikan informasi yang selektif, informasi yang memenuhi kriteria dan kebutuhan halayak aktif ini. Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan informasi yang tepat, membutuhkan informasi yang cerdas, membutuhkan informasi yang memang sesuai dengan kepentingan dan karakteristik mereka. Nah, saudara sekalian, selain halayak aktif, ada juga halayak pasif. Ini adalah orang-orang yang menerima informasi apa adanya, dan mereka akan mendapatkan informasi, pesan-pesan atau gagasan-gagasan itu secukupnya dan tidak melakukan upaya lebih untuk mencari informasi yang mereka perlukan. Mereka akan mendapatkan terpaan informasi dari media yang bersifat umum, misalnya televisi atau koran, yang mereka dapatkan setiap hari, namun bukan sebuah media khusus untuk menjangkau mereka. Jadi halayak pasif ini adalah orang-orang yang relatif lebih mudah untuk dipengaruhi karena mereka orang-orang yang belum memiliki pemihakan, orang-orang yang belum memiliki daya kritis yang tinggi, sehingga ketika kita memberikan pesan-pesan kepada mereka, mereka akan lebih mudah mengikuti jika pesan-pesan itu memang cocok ya dan mendapat perhatian dari mereka. Oleh karena itu, halayak pasif ini perlu diberikan satu pendekatan supaya mereka tertarik, supaya mereka memiliki perhatian, dan mereka mau menggunakan waktunya untuk mencari dan mendapatkan informasi. Dan setelah itu kita berharap mereka akan terpengaruh dan menggunakan media, menggunakan sarana yang ada untuk memenuhi keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan informasi politik yang mereka inginkan. Dan kalau kita sudah
menarik mereka dan mereka sudah tergerak untuk mencari informasi, maka tentu saja seorang komunikator politik akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka, karena mereka sudah beranjak dari halayak pasif menjadi halayak aktif. Nah, saudara sekalian, ini kriteria dari halayak aktif dan halayak pasif. Nah, saudara sekalian, jenis halayak politik yang lainnya adalah kita bisa membagi bahwa sebenarnya halayak politik ada yang bersifat halayak umum, kemudian ada halayak khusus yang memiliki perhatian tertentu terhadap satu isu. Kemudian ada juga pemimpin-pemimpin yang berada di dalam kelompok atau halayak itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat hubungan dari ketiga lapisan halayak ini, maka di lapisan bawah itu adalah halayak umum, kemudian halayak spesifik yang memiliki atensi tertentu, kemudian elit-elit atau pemimpin dari halayak itu. Jadi ini seperti sebuah piramida atau segitiga, ya. Nah, bagaimana karakteristik halayak atau publik umum ini? Mereka biasanya adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan isu-isu atau dengan berita-berita atau pembicaraan-pembicaraan politik. Mereka adalah masyarakat pada umumnya yang sibuk dengan kebutuhannya sendiri, yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sehingga ini adalah orang-orang yang lebih bersifat netral, bersifat bebas, ya, di dalam menerima pesan-pesan politik. Dan biasanya juga mereka tidak terlalu memperhatikan, ya, kecuali ketika event-event politik itu sudah dekat atau sudah menjelang hari H, misalnya pemilu, maka mereka juga akan memiliki atensi untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perhelatan pemilu atau perhelatan politik yang akan mereka ikuti. Namun, secara umum mereka ini adalah orang-orang yang lebih sibuk pada pekerjaannya, lebih sibuk pada urusannya, dibanding mengikuti, memperhatikan isu-isu atau perkembangan-perkembangan politik. Nah, yang kedua adalah halayak khusus, halayak yang memiliki atensi, yang memang lebih fokus untuk memperhatikan isu-isu politik yang mereka inginkan. Jadi mereka ini sudah masuk dalam kelompok atau orang-orang yang lebih peduli, lebih kritis, lebih memperhatikan isu-isu politik atau isu-isu yang ada di media atau yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang yang memiliki atensi ini, ya tentu juga memiliki kepentingan-kepentingan terhadap aktivitas-aktivitas atau komunikasi politik yang ada, yang mereka ikuti. Ya, misalnya orang-orang yang terlibat, ya, sebagai pendukung partai politik, para pengurus atau para pengamat, ya, para aktivis, ya, apalagi profesional-profesional, ya, mereka ini orang-orang yang memang punya pekerjaan, punya aktivitas juga yang ada kaitannya dengan politik. Jadi mereka akan memiliki satu atensi, perhatian terhadap isu-isu politik yang ada di media atau yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah lapisan yang kedua. Kemudian yang ketiga, lapisan paling puncak itu adalah para elit atau para pemimpin-pemimpin dari halayak politik itu.
misalnya ketua-ketua partai. Ya. Nah, para elit ini atau pemimpin-pemimpin halayak ini akan senantiasa mempengaruhi ya, opini, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi sikap, mempengaruhi tindakan dari halayak lapisan kedua dan lapisan tiga tadi. Jadi para pemimpin-pemimpin atau elit-elit politik itu, mereka lah yang akan lebih banyak mengendalikan, mengarahkan isu-isu dan juga menghubungkan antara perkembangan politik dengan gerakan-gerakan publik yang ada di bawahnya. Jadi fungsi dari elit-elit atau pemimpin-pemimpin publik ini penting sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang didengar. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat perhatian, sering menjadi contoh atau teladan. Ya. Para pemimpin publik ini bisa juga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin organisasi formal atau non formal. Misalnya organisasi-organisasi besar ya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Tentu apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin organisasi ini akan didengar oleh halayak mereka, oleh anggota dan pengurus-pengurus organisasi itu. Sehingga elit-elit ini nanti menjadi opinion leader, pemimpin pendapat bagi kelompok-kelompok yang khusus tadi dan juga kelompok umum itu yang ada di bawah. Nah, saudara sekalian, karena sifat dari komunikasi politik ini bersifat dinamis, maka pergerakan komunikasi politik itu sangat menentukan apa yang dipikirkan, sikap dan juga tindakan-tindakan dari para publik yang ada di lapisan tengah maupun yang ada di lapisan bawah. Nah, saudara sekalian, ketika komunikasi politik ini dilaksanakan oleh seorang komunikator, penting sekali memahami karakter-karakter halayak di dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Sebenarnya karakter halayak itu juga masih bisa dibagi berdasarkan demografi. Misalnya halayak perempuan, halayak ibu-ibu, ya, halayak pemuda, halayak remaja, halayak pegawai, halayak pedagang, ya. Ini semua adalah halayak-halayak secara demografi, berdasarkan pekerjaan. Bisa juga berdasarkan umur, ya, halayak yang masih muda, halayak yang dewasa, halayak orang tua, atau berdasarkan jenis kelamin, ya, halayak bapak-bapak gitu ya. Kemudian ada juga halayak ibu-ibu. Tentu pendekatan-pendekatan yang kita gunakan di dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada kelompok-kelompok halayak yang berbeda ini tentu saja harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya ketika kita menyampaikan pesan-pesan kepada halayak ibu-ibu, ya tentu dengan pendekatan sesuai keinginan dan karakteristik ibu-ibu itu, di mana ibu-ibu itu senang misalnya dengan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah kemanusiaan, ya, maka kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kalau misalnya dengan bapak-bapak, ya, kalangan profesional, mungkin mereka lebih senang kita menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan pekerjaannya, profesinya, keahliannya,
bisnisnya, sehingga kita bisa memasuki pikiran-pikiran halayak itu sesuai dengan karakter dan keinginan mereka. Disinilah kejelian seorang komunikator politik untuk memberikan satu pesan-pesan sesuai dengan karakter halayak. Ini penting sekali. Karena seorang komunikator yang cerdas akan mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan halayak sesuai dengan karakteristik halayak itu. Dan tidak mungkin seorang komunikator itu akan bertentangan dengan karakteristik halayaknya. Karena tujuan dari sebuah komunikasi politik adalah menggerakkan, mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku audiens untuk mencapai satu tujuan-tujuan politik tertentu. Misalnya dalam pemilihan, ya supaya calon-calon itu bisa terpilih, ya. Atau misalnya dalam kebijakan publik, agar kebijakan yang telah diambil oleh birokrat atau pemerintah itu bisa mendapat dukungan dan bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Nah, ketika seorang komunikator politik sudah memahami karakter audiens atau halayak, maka keinginan-keinginan dari para politikus atau komunikator politik itu akan tercapai. Nah, saudara sekalian, halayak ini adalah satu bagian penting, bahkan bagian yang sangat penting dari sistem komunikasi politik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.